lagi. Jadi yang biasa praktek under invoicing, hati-hati. Kita sudah bisa mengejar dan sudah mendeteksi. Tinggal waktu aja. Itu yang saya heranin tuh gitu. Kalau saya tanya bawaan, kenapa nggak gerak? Ada backingnya. Siapa backingnya? Diem. Jadi saya agak bingung. Saya sih selama ini nggak pernah dengar ada backing yang nama-nama backing yang muncul, hanya samar-samar aja. Itu yang saya tegaskan tadi. Kalau ada ya kasih tahu saya, kita beresin. Karena kita kan ini kan mengaruhi pendapatan negara kan. Kita di backing 100% oleh presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang gawat, bertambah parah Purbaya ini. Dia ngamuk sana sini, murka sana sini, bahkan tidak lagi mementingkan jabatan dia. Dia sudah sundul orang-orang yang sensitif sebenarnya. Bahkan Prabowo sendiri pun sebenarnya kemarin terkesan melindungi dari orang-orang ini. Para banjingan-banjingan sekarang yang membuat bencana di Sumatera, penyebab bencana di Sumatera. Saya katakan saja begitu. Ya, Prabowo kan mengatakan kemarin, bencana Sumatera masih sanggup kita menghandlenya. Masih sanggup kita menghandlenya. Tidak perlu menjadi bencana nasional, tidak perlu bantuan dari luar negeri. Tapi kawan-kawan, Purbaya menyodoknya sekarang. Menyodoknya kenapa? Karena bencana di Sumatera tersebut, sepertinya, dan banyak pengamat mengatakan, Prabowo tak mau mengumumkan bencana nasional akan terbuka borok-borok di sekeliling dia. Di sekeliling Prabowo, itu yang dikatakan oleh para pengamat-pengamat. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, memang begitu kawan-kawan. Maksudnya, keputusan-keputusan dari Prabowo ini kan aneh-aneh. Aneh-anehnya bagaimana? Kalau mau mengumumkan bencana nasional di bencana Sumatera itu, sepertinya sudah disaring informasi itu kepada Prabowo. Oleh para banjingan, oleh kacung-kacung para banjingan sekarang ini, yang penyebab bencana Sumatera. Saya katakan lagi. Jadi seorang pemimpin itu, kalau data yang disajikan, yang disampaikan kepada dia, Prabowo kita tahu, presiden sangat sibuk. Dan tidak mungkin melihat seperti kita, scroll media massa ini kan tidak ada sama dia. Yang di-scrollkan kepada dia sudah disaring ke tempat dia itu. Bahkan Purbaya sendiri pun kalau kita lihat pengalaman dia waktu mau menjadi Menteri Keuangan, mau ditunjuk oleh Prabowo, itu kan tidak sempat sebenarnya dia langsung ketemu muka dengan Prabowo menyampaikan tentang bla 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 bla, sehingga Pak Bapak nanti, kata Purbaya, langsung ke muka Prabowo dikatakannya, kalau ini tidak dibereskan masalah ekonomi kita ini, Februari 2026 Bapak akan jatuh. Dikatakan sendiri oleh Purbaya, itu informasi yang jujur, itu data yang jujur. Tapi mengenai bencana Sumatera, saya menduga ini apanya ini sudah disaring kepada Prabowo. Nyatanya sekarang ini dibongkar oleh Purbaya. Jangan-jangan ini, dan ini memang perintah Prabowo, karena data yang disajikan oleh Purbaya ini sudah benar. Ini maksud saya. Maksud saya begini kawan-kawan. Ketiga calon presiden kemarin itu kan kemauannya adalah memerintah atau menjadi presiden adalah untuk rakyat, berkorban untuk rakyat semuanya. Saya menganggapnya begitu dan saya yakin itu yang dilakukan oleh 3 calon presiden itu. Namun setelah misalnya Prabowo sudah menang ataupun siapapun menang, itu akan ada lingkaran-lingkaran dia. Yang kemarin mungkin mensukseskan dia menjadi presiden ataupun mendanai kampanyenya, dan terdeteksi bisa saja orang ini ada di sekeliling Prabowo sekarang, dan saya yakin memang ada di sekeliling Prabowo. Sehingga terkadang-kadang di komentar-komentar di sini pun begitu kadang-kadang. Setelah saya mengatakan saya pendukung Anies Baswedan dan sekarang saya mendukung pemerintahan Prabowo dalam kebijakannya melalui Purbaya. Banyak yang menyentil di sini. Oh, pendukung Anies Baswedan. Kenapa rupanya? Kenapa kita tidak boleh mendukung Prabowo kalau tindakannya itu benar? Dan kalau kita lihat Prabowo sendiri ditipu-tipu oleh sekeliling-sekeliling penjilatnya. Saya tidak main-main mengatakan ini kawan-kawan. Contoh masalah batubara. Industri batubara. Prabowo adalah pengusaha batubara. Kemudian Hasim adalah pengusaha batubara. Gerindra banyak pengusaha batubara di situ. Anggota DPR juga banyak pengusaha batubara di situ. Selama ini diuntungkan, Prabowo tidak tahu itu. Bahwa negara boncos 25 triliun setiap tahun, itu dikemukakan oleh Purbaya di depan sidang DPR. Artinya dia sudah minta persetujuan kepada Prabowo dan sudah mengatakan datanya. Ini data yang benar, Pak. Bahwa Bapak sebagai industri batubara sudah diuntungkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Itu mau saya rubah. Batubara mau saya kenakan bea seperti yang lama-lama lagi. Selama ini industri batubara yang ada sama Bapak, yang Bapak kuasai sekarang bersama-sama dengan lingkaran Bapak itu telah merugikan negara 25 triliun setiap tahun. Ini informasi yang bagus kepada Prabowo. Informasi yang betul. Tidak disaring. Kalau bukan Purbaya yang menyampaikan data ini kepada Prabowo. Kemudian Prabowo tahu ini sudah merugikan rakyat. Sementara tujuan dia memerintah adalah untuk rakyat. Bukan untuk menguntungkan dirinya. Udah, rubah peraturan itu Pur. Nggak bisa ini. Sepertinya saya jadi perampok, jadi presiden. Kan data itu clear. Artinya niat dari Prabowo ini selama ini memang untuk rakyat. Sama dengan Purbaya sekarang ini. Informasi kepada dia itu yang disaring oleh para penjilat-penjilat di sekeliling dia. Termasuk ini pengusaha-pengusaha batu sawit yang sekarang dibongkar boroknya oleh Purbaya ini. Dan ini saya bukan menduga semuanya kan. Tapi sawit di Aceh dan Sumatera itu banyak beroperasi sekarang di situ. Mereka adalah bagian dari itu, penyebab sebagian dari bencana di Sumatera. Dan ini dibongkar oleh Purbaya. Ini berkaitan dengan pajak lagi. Dan Prabowo pasti tidak senang. Walaupun dirinya termasuk pengusaha sawit. Dan menggadang-gadang pengusaha sawit. Menonjol-nonjolkan dan memuliakan pengusaha sawit. Tapi kalau sudah merugikan rakyat dengan data yang clear.
Dengan data yang clear kepada Prabowo, niscaya Prabowo menerima. Begitu juga masalah bencana Sumatera kemarin, bencana nasional itu. Kalau datanya clear kepada Prabowo, bahkan dirinya sendiri, kalau itu penyebabnya, dia akan mengumumkan bencana nasional. Saya yakin ini informasi sudah di-blur. Contoh-contohnya banyak, kawan-kawan. Begitu Prabowo datang ke Aceh, itu kan mungkin beritanya seperti itu. Begitu Prabowo datang, tenda didirikan. Sebelum-sebelumnya tak ada tenda. Begitu Prabowo pergi, katanya tenda-tenda itu dihilangkan balik. Ini kan datanya yang masuk kepada Prabowo itu sebenarnya. Dan perbaikan ekonomi ini kalau datanya tidak betul-betul clear kepada Prabowo. Dan kita tahu, dan saya yakin Prabowo memerintah untuk rakyat. Karena tahun 2014, 2019 saya mendukung Prabowo. Saya yakin ini. Informasi ke dia itu yang blur. Nah, sekarang dibongkar habis oleh Purbaya. Pertanyaan kawan-kawan, apa yang dibongkar sekarang oleh Purbaya? Mari kita selidiki. Ini bakal meledak, kawan-kawan. Untuk mengamankan pendapatan dan fiskal, kondisi fiskal kita. Jadi ini bukan main-main. Kalau tahun lalu kan saya bisa bilang, pendapatan pajak nggak tercapai, saya masih baru. Tahun ini kan saya nggak bisa. Jadi lebih tegas, Pak. Ini terjadi pada waktu doorstop setelah Purbaya menonaktifkan Kanwil Pajak di Jakarta, yang KPP-nya, Kepala Pelayanan Pajak KPP-nya itu tertangkap tangan oleh KPK. Dan selama ini kalau seandainya terjadi seperti itu, KPP atau oknum pajak yang tertangkap oleh KPK, tertangkap basah, OTT, segala macam, dan tapi sebelum-sebelumnya belum ada kok pegawai pajak yang ditangkap seperti itu. Ada bergerombol yang kita tahu cuma Gayus misalnya kan, Rafael Alun, hanya pribadi-pribadi. Tapi ini ditangkap oleh KPK langsung dengan kepala kantornya. KPP itu adalah kepala kantornya di Jakarta, setingkat kota Madia begitu kan. Tapi ujung-ujungnya Purbaya mengatakan, walaupun Kanwil di atas dari kepala kantor dari KPP tersebut, boleh dikatakan untuk suatu wilayah, kalau di provinsi inilah Kanwil namanya itu provinsi, tapi kalau Jakarta kan besar kantor-kantor pajaknya, sehingga ini setingkat, sebetulnya kalau di daerah-daerah itu setingkat provinsi, itu dinonaktifkan oleh Purbaya, walaupun dia tidak terkena OTT. Ya, kita beresin betul. Kita akan tindak tegas secara berimbang, dalam pengertian nggak asal ganti-ganti aja tanpa strategi yang jelas. Kalau kita cermati kutipan video pertama tadi, Purbaya mengatakan kita tidak main-main lagi di tahun 2026 ini. Kalau tahun 2025 bisa saja Purbaya ngeles. Dia baru 4 bulan menjabat Menteri Keuangan. Sehingga pada waktu kemarin itu di sidang paripurna sempat Purbaya ini disentil oleh Prabowo. Kenapa pajak tidak mencapai target? Di situ juga disentil sehingga membuat Purbaya meradang, dipermalukan di depan sidang paripurna terakhir tahun 2025. Strateginya kayak gini. Kita rapikan seluruh pegawai pajak yang terlibat, nanti kita lihat seperti apa. Harusnya sih kalau saya buat seperti ini, setiap ada masalah saya approach, terus yang kalau saya curiga kita ganti dari atas sampai bawah, harusnya akan membaik tuh pendapatan pajak kita. Kalau Prabowo sudah mengatakan begitu sebagai orang-orang yang ada dalam lingkaran pemerintahan selama ini, dan Prabowo juga di pemerintahan, di pertahanan, itu adalah sinyal keras atau perintah langsung dari Prabowo untuk membereskan itu semua. Sama juga dengan membereskan batubara. Apapun silakan hantam. Karena kita tahu kemarin Purbaya sudah tahu bahwa di perpajakan itu banyak masalah. Di bea cukai banyak masalah. Tapi dia mengatakan, saya mendapati sebuah ungkapan dari Purbaya yang mengatakan begini, bahwa yang selalu biarlah berlalu. Dia sebenarnya tidak mau mengungkap borok-borok seperti Sri Mulyani melarang untuk memeriksa pajak. Bahkan sudah diungkap oleh Mahfud MD kemarin itu masalah transaksi janggal di Departemen Keuangan sampai 349 triliun. Apa hasilnya sampai sekarang? Itu bermula dari Rafael Alun, kasusnya anaknya yang Mario Dandi kemudian menganiaya seseorang, tapi Mario Dandi ini divonis ringan. Kemudian Mahfud MD kan kebingungan pada waktu itu, kok vonisnya ini kan dia Menko Polhukam pada saat tersebut. Ini penganiayaan berat, kenapa divonis ringan sampai kasasinya begitu? Ini pasti ada permainan uang. Dilihatlah oleh Mahfud MD profil dari orang tuanya Mario Dandi ini, Rafael Alun Ferry Samburu. Rupanya ini pegawai pajak biasa saja, tapi kekayaannya luar biasa karena Mahfud MD sebagai Menko Polhukam itu PPATK itu di bawah dia. Transaksi keuangan itu ada di tangan dia pada waktu itu, Menko Polhukam. Dia tahu berapa kekayaan Rafael Alun Samburu ini. Itulah diungkapkan, kemudian telusuri lagi karena diperpajakan. Ditelusuri Mahfud MD sampai 349 transaksi, termasuklah transaksi Rafael Alun itu yang membuat dirinya kaya, pegawai pajak biasa, kekayaannya luar biasa. Inilah yang kata daripada yang dikatakan oleh anak buahnya Purbaya itu, backingan tidak tahu kita, bukan Prabowo pembackingnya, bukan Jokowi pembackingnya dulu, bukan. Ini para pancingan ini di belakang itu, mereka menyuap pajak itu. Kawan-kawan, kalau kita telusuri lagi kata-kata dari Faisal Basri, pajak itu atau instansi pajak itu tidak bisa disentuh oleh siapapun. Bahkan Tuhan pun tak bisa menyentuhnya karena dilindungi oleh Sri Mulyani.
Bahkan Purbaya juga di suatu acara di televisi mengatakan, pernah Jaksa Agung bertanya kepada dia, kalau kami memeriksa pajak ataupun bea cukai, apakah boleh? Bingung si Purbaya pada waktu itu. Kenapa? Rupanya katanya, instansi pajak selama ini dilindungi. Kenapa itu aparat tidak boleh masuk memeriksa perpajakan kalau ada kasusnya di situ? Rupanya itu, ini apakah boleh saya ungkap ke media atau tidak? Kan itu takut sebenarnya Purbaya mengungkapnya. Tapi karena sudah ditekan oleh Prabowo, seperti ini dia pasti tahu kan sejarahnya pajak itu bagaimana Mahfud MD dengan sampai babak belur di depan DPR kemarin itu, bakal juga dia di babak belur di depan DPR kalau sempat dia mengobok-obok pajak ini. Tapi ini perintah langsung dari Prabowo, hajar semuanya. Dan Purbaya tak tanggung-tanggung nih. Dan kita tahu Purbaya ini anggota DPR atau siapapun, kalau sudah perintah dari Prabowo, dia akan jalankan. Seperti Undang-Undang Batubara Cipta Kerja itu, pasti sudah dikatakannya kepada Prabowo sebelumnya. Bahkan ini merugikan Prabowo sendiri. Hajar, kata Prabowo, hajar. Nggak peduli dia. Makanya sekarang dia tidak tanggung-tanggung lagi. Anda tahu kan ekonominya seperti apa? Jadi pajak itu nggak bisa lepas dari ekonomi. Kalau ekonomi melambat, pasti pajaknya melambat kan. Kalau Anda lihat kan tax collection to GDP ratio, kan biasanya angka di fix gitu, nggak geser-geser. Kalau GDP-nya turun, tax-nya juga turun kira-kira gitu. Itu perilaku yang ada di sistem kita sampai saat ini. Kecuali saya bisa perbaiki efisiensi pengumpulan pajaknya dengan cara seperti ini, dan mempromosikan orang-orang yang betul-betul baik di lingkungan pajak dan bea cukai, kita akan bisa naikkan itu. Sebetulnya kalau kita lihat, Purbaya sebenarnya ingin menyelesaikan masalah di perpajakan kita ini, karena perpajakan kita ini punya banyak masalah dari dulunya. Kemudian dia kan ditekan Prabowo sekarang. Kenapa target pajakmu yang diterapkan di APBN kan tidak tercapai 2025? Oke, itu bukan tanggung jawab saya. Itu tanggung jawabnya sebagian tanggung jawab dia. Di akhir-akhir baru tanggung jawab dia. Sementara kalau perpajakan itu harus diurus dari awal, dari pintu masuk. Semua harus diawasi sedemikian rupa. Apalagi ada seperti kasusnya masalah transaksi janggal 349 triliun, kemudian Jaksa Agung tak berani memeriksa perpajakan. Ini menunjukkan sinyal bahwa banyak ketidakberesan di perpajakan. Itulah yang di awal tahun. Karena sudah disentil oleh Prabowo, Purbaya juga ditekan masalah yang lain-lain, karena adanya program Prabowo yang masalah MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, yang dananya luar biasa, bahkan melebihi IKN di zaman Jokowi. Ini akan membuat beban di pundak Purbaya akan lebih berat daripada Sri Mulyani dulu. Makanya dugaan saya, Purbaya membereskan ini semua sudah minta izin kepada Prabowo, dan Prabowo mengokekan. Artinya begini kawan-kawan, seperti biasanya, setelah diterangkan oleh Purbaya, Prabowo mengokekan, walaupun apapun yang terjadi, walaupun akan mengenai Prabowo dan lingkaran dia. Ini yang data ini clear kepada Prabowo tanpa disaring, bicara empat mata antara Prabowo dengan Purbaya. Itu menurut keyakinan saya, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Prabowo itu keputusan yang murni. Tidak seperti bencana Sumatera. Kalau sekarang lah misalnya, ada yang mengenai yang kemarin-kemarin itu penyebab bencana Sumatera, apakah ini bisa digas Pak? Gas saja, kata Prabowo. Tidak peduli dia lagi kan? Selama ini mungkin informasi kepada Prabowo bukan seperti itu. Tapi kalau ekonominya melambat terus ya nggak bisa. Makanya tahun ini kita pastikan, kita coba ekonomi dorong ketemu ke level yang paling lebih cepat lagi. Di APBN kan 5,4 2026. Kalau saya sih mau dorong ke arah 6%, mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau kita sinkron dengan Bank Sentral dan kita perbaiki iklim investasi dan kita rapikan kebocoran-kebocoran, termasuk melindungi pasar domestik dari barang-barang ilegal, harusnya kita bisa tumbuh 6% dengan tidak terlalu rumit, tidak terlalu susah di tahun ini. Kalau kita cermati klip video tadi itu, kawan-kawan bisa melihat apa kata-kata Purbaya. Mudah-mudahan nanti tahun 2026 ini antara Menteri Keuangan dengan Bank Sentral akan sinkron lagi. Ini kata-kata Purbaya yang didengarkan oleh Prabowo. Kenapa saya katakan begitu? Ponakan Prabowo yang sekarang menjadi wakil Menteri Keuangannya Purbaya kan disisipkan mau menjadi deputi senior Bank Indonesia. Artinya apa? Selama ini misalnya Purbaya menggelontorkan 200 triliun ke Bank Himbara, ke sistem. Tiba-tiba Bank Indonesia, Bank Sentral menyerap 1.000 triliun melalui SRBI. Ini kan lucu ini. Kan tidak sinkron. Tujuan Purbaya membanjiri ini sistem dengan uang, dengan likuiditas katanya kan. Tapi tiba-tiba BI lagi mengeringkan hal itu. Ya, dalam kata yang sangat sederhana ini, pengkhianatan kepada fiskal namanya dari segi moneter. Moneter ingin lebih unggul lagi. Unggulnya bagaimana? Ya, kalau udah bunga yang dipentingkan oleh Bank Indonesia, karena penerbitan SRBI itu adalah menguntungkan para banjikan-banjikan konglomerat-konglomerat yang banyak uang sebenarnya. Mereka bisa simpan uang dengan enaknya di situ. Boleh dikatakan Bank Indonesia ini adalah kacung dari para
begundal-begundal yang konglomerat-konglomerat atau oligarki-oligarki di dalam negeri diuntungkan dengan bunga tinggi. Kan itu aja secara sederhananya. Ini tidak diinginkan oleh Purbaya. Purbaya sudah membanjiri sistem dengan 200 triliun. Tiba-tiba diambilnya balik, diserapnya balik. Ini berlaku berkali-kali dari zaman SBY, dari zaman sampai Jokowi, kemudian sampai di zaman Purbaya atau Prabowo sekarang itu juga dilakukan oleh Bank Indonesia. Sementara undang-undang ini membuat, entah kenapa undang-undang ini tidak dirubah oleh DPR dengan pemerintah. Kok dibuat independen juga terus Bank Indonesia. Padahal ini penyebab, kalau dari segi moneter, ini sebagian dari penyebab hancurnya ekonomi kita nanti. Makanya Purbaya kan meminta kepada Prabowo untuk, saya katakan meminta, saya yakin itu. Purbaya yang minta Jiwandono ini atau keponakan Prabowo ini karena sudah diasuhnya selama 4 bulan menjadi menteri. Kan sebelumnya Wakil Menteri Sri Mulyani ini, Thomas Jiwandono, ponakan Prabowo, sudah dilatih oleh Purbaya dan dia yakin ini orang ini bisa berpihak kepada dia, tidak lagi mengkhianati dia. Karena Prabowo sendiri pun tak bisa berbuat apa-apa kalau BI melakukan hal itu, karena dia dibolehkan undang-undang. Dan undang-undang itu berdasarkan persepsi dia, bagaimana cara dia memperbaiki ekonomi, menurut dia seperti itu. Menurut Purbaya begini, gelontorkan uang 200 triliun. Menurut BI, keringkan sistem. Kan ini lucu-lucu ini, cara-cara keyakinan. Sama aja keyakinan agama. Satu mengatakan agama lain kafir, kemudian agama yang lain mengatakan ini kafir lagi. Jadi semua agama selain agama dia kan kafir. Begitu juga pandangannya Bank Indonesia. Dan ini masih dipertahankan oleh undang-undang kita ini yang menyuruh BI independen. Entah apalah alasannya, sudah sekian lama berkhianat kepada fiskal dari segi moneter, masih dipertahankan independen leteung namanya ini. Dan menurut keyakinan saya, Purbaya meminta kepada Prabowo ini masukkan aja Thomas Jiwandono untuk mempengaruhi kebijakan Bank Sentral. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masa jabatan gubernurnya belum habis, kemudian undang-undang mengaturnya begitu. Kemudian pandangan internasional nanti, kalau sempat Bank Indonesia itu sempat dijadikan independen, tidak independen lagi, di bawah Kementerian Keuangan atau di bawah Presiden, ini akan berpengaruh secara drastis sebenarnya. Bagi investor, bagi pandangan mitra-mitra bisnis Indonesia di luar negeri. Ini ada pengaruhnya pasti, dan pengaruhnya bukan sedikit. Makanya dicari jalan terbaik oleh Purbaya, susupkan aja ini sudah saya doktrin di sini, ponakan bapak ini. Itulah yang terjadi sekarang kan, itu atas saran dari Purbaya. Artinya, di sini Prabowo mau mendengarkan kalau datanya clear, kalau logikanya masuk. Dan kenapa saya katakan Purbaya sekarang mengobok-obok atau menghabisi para penyebab dari bencana ini? Sebenarnya ini bukan disengaja Purbaya sebenarnya. Tujuan Purbaya adalah memperbaiki perpajakan. Tapi di situ rupanya kalau kita sudah berbicara perpajakan, ini menyangkut para oligarki-oligarki yang pengusaha sawit, pengusaha batubara, pengusaha pembalakan liar, semuanya ada di situ. Dan kalau bisnis mereka itu dikategorikan sudah melanggar, apakah melanggar lingkungan, melanggar apa saja, bisa jadi juga perpajakan sudah pasti dikemplangnya. Saya katakan pasti 1000% sudah pasti dikemplangnya. Sama dengan barang maling. Ngapain pula barang maling itu kita bayar pajaknya kan? Sangat sederhana sebenarnya. Jadi saya perlindungan domestik kan udah baru sebagian tuh. Kan belum selesai. Nanti kita kerjakan lagi. Ini jalan terus di belakang tapi belum ada yang besar. Tapi nanti begitu kita undang teman-teman media untuk melihat apa yang kita kerjakan ya. Sekarang kita udah ada LNSW, Lembaga National Single Window, itu bisa ngelihat data dengan cukup detail. Jadi ini yang dibongkar oleh Purbaya itu ada kata-kata nanti under invoicing. Under invoicing itu apa maksudnya? Begini kawan-kawan. Kalau kita mengekspor, ini pengusaha sawit lah misalnya, kita contohkan, karena ini yang dibongkar oleh Purbaya. Atau pengusaha batubara. Under invoice itu begini. Kalau dia mengekspor sawit ke luar negeri, kan itu dipajaki atau dikenakan bea. Bea dari mana diambil atau dihitung? Itu kan dari volume yang diekspor dia. Misalnya 10 ton ataupun 10 kapal. Nah, kalau under invoice kan begini, dicatatkan di sini saya cuma mengekspor 5 kapal, padahal yang diekspor dia kan 10 kapal. Itu under invoice namanya. Dari 5 kapal inilah yang di store-nya pajaknya. Yang 5 lagi itu dikategorikan penyeludupan. Sama juga pada waktu dulu itu pernah Faisal Basri mengatakan bahwa ada 5 juta ton nikel diseludupkan ke Cina. Oleh saya nggak bisa menyebutkan karena nih Faisal Basri pun tidak menyebutkan, tapi sudah dikatakannya kepada Luhut Binsar Panjaitan, katanya salah perhitungan macam-macam, seperti Bahlil mengatakan salah baca data Purbaya mengenai gas LPG kan. Salah baca data itu Purbaya, karena gas LPG di APBN itu seharusnya sampai di konsumen 12.750. Katanya Purbaya salah baca karena di pangkalan-pangkalan pun 18.000, 20.000, 30.000 macam-macam kan itu yang dikatakan. Sama juga dengan pada waktu itu Faisal Basri menjelaskan berdasarkan data-data, karena kalau para ilmuwan atau orang yang meritokrasi, orang-orang yang punya ilmu lah begitu kan pakai data, dia mengatakannya ada 5 juta ton selisih antara, jadi catatan antara negara kita dengan negara-negara yang menerima
Negara yang menerima itu kan importir namanya, impor. Kemudian kita ekspor. Itu catatannya ada, kawan-kawan. Itu catatannya, informasinya itu clear di dunia ini, dunia global ini, dunia bisnis ini. Nggak bisa ditipu-tipu. Nah, persoalannya di sini tercatat nggak ada ekspor nikel sampai 5 juta ton atau cuma 2 ton. Tapi sampai di sana, di Cina, itu tercatat 7 ton impor nikel dari Indonesia. Impor nikel dari Indonesia itu tercatat 7 ton. Artinya di sini 2 juta ton ekspornya. Dari mana Indonesia yang mana yang mengekspor 5 juta ton lagi? Karena yang masuk ke sana walaupun barang sedudupan dicatat. Begitu juga ini yang sekarang nih. Bahwasanya ada catatan di dalam negeri kita ini. Catatannya ekspornya termasuklah sawit di situ. Makanya saya katakan tadi penyebab bencana Sumatera bisa jadi. Penyebabnya lagi bisa jadi kayu-kayu kan, kayu gelondongan kan. Begitu. Perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia ini dan perusahaan-perusahaan kayu gelondongan yang membabat hutan itu, kantor pusatnya di luar dibuatnya. Holding company-nya di luar. Jadi tercatatlah di sini. Diekspor misalnya sawit ataupun batu bara ke luar negeri itu 10 ton, misalnya kita contohkan. Tapi dicatat di kantor pusatnya di sana, itu sampai 20 ton. Hampir 50%. Ini sedang dikejar oleh Purbaya. Jadi saya pernah sebutkan juga data pengapalan beberapa perusahaan itu kelihatan under invoicing-nya di sini. Di sini harganya setengah di harga di tujuan sananya. Jadi saya bisa tagihan 5% lebih itu tambahan nanti kalau saya bisa buktikan. Kalau udah terbukti saya tinggal tidak kejar aja. Itu ada banyak perusahaan seperti itu. Jadi kita pakai AI, kita pakai data yang lebih kuat. Itu datanya sebagian kan mereka pikir kita cuma bisa tahu data di sini sama di Singapura. Sekarang kita beli data di negara tujuannya. Jadi dari saya tahu di sini Singapura, kita tahu di sini harganya berapa, di sini berapa, di sana berapa. Itu ada invoicingnya di sana sama di sini tuh 2 kali harga di sini. Jadi bayar pajak di sini setengahnya. Bayar pajaknya mereka di Singapura di sana kan. Perusahaan mereka di Singapura yang satu grup itu udah kedeteksi dengan clear. Paling enggak sekarang yang tadi tangan kita 10, tapi kita akan kembangkan AI sehingga akan bisa lebih banyak kelihatan lagi. Jadi yang biasa praktek under invoicing, hati-hati. Kita sudah bisa mengejar dan sudah mendeteksi. Tinggal waktu aja. Jadi kawan-kawan bisa mencermati video itu kan, under invoicing itu bisa juga harga sawit diturunkan jadi separuh, kemudian harga nikel diturunkan separuh, harga batu bara diturunkan separuh. Ini tidak logika lagi. Ini amburadul namanya. Ini penjahat betul-betul banjingan. Ini nampak sekali kan. Masa harga itu bisa dimainkan? Harga komoditas itu ada di internasional, itu di global itu ada terbuka untuk umum itu. Masa sampai separuh begitu kan? Makanya gampang oleh Purbaya. Dan ini seperti begini kawan-kawan. Kalau orang maling sekali, ketangkap kan? Kan ketangkap oleh Purbaya nih. Biasanya kalau ditanya oleh polisi, maling itu, sudah yang keberapa kali kau maling ini? Pasti maling itu mengatakan baru sekali kan? Tapi biasanya kalau perusahaan itu sudah berdiri 25-35 tahun yang lalu, karena sawit itu kan lama itu. Kemudian batu bara sudah berapa tahun dia itu perusahaannya berdiri. Dan keyakinan dari polisi, karena keyakinan dari Purbaya, ini sebenarnya sudah dilakukannya sejak awal dari dia membuka perusahaan, sejak dia panen, sejak dia mengekspor. Itu akan kalau diselusuri datanya ke bawah, berarti separuh dari ekspor kita itu dikangkolingkongi. Pajak kita itu separuh itu dari ekspor itu tidak masuk selama ini selama puluhan tahun. Kalau kita korelasikan dengan sawit itu umurnya 25 tahun untuk panen saja. Selama panen itu, selama ekspor itu, karena produk sawit inilah yang diekspor kita ke luar negeri, itu dinyatakan juga oleh Prabowo. Namun pertanyaan saya, kawan-kawan, ini kan belum masuk. Kenapa saya katakan Purbaya ini akan membongkar perusahaan penyebab dari bencana Sumatera? Coba kita lihat perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di Sumatera. Kawan-kawan bisa melihat atau searching di Google. Mereka itulah perusahaan-perusahaannya, bahkan yang dikatakan oleh Purbaya tadi itu. Perusahaan-perusahaan itu ada di luar negeri, induk perusahaannya. Jadi seluruh hasil dari sawit ataupun kayu yang di Aceh itu, atau Aceh Sumatera Utara, itu hasilnya itu di-store ke induk perusahaan semua. Nggak ada untuk perekonomian Indonesia sama sekali. Diekspor ke sana, dimaling lagi pajaknya, dikempang lagi pajak. Ini kan penjahat ini. Ujung-ujungnya nanti kalau Purbaya mengatakan itu merugikan negara, semuanya itu ditutup semua, dieksekusi semua. Ini maksud saya jurus maut Purbaya untuk menyelesaikan masalah pajak, itu udah jelas. Kemudian menghabisi para penyebab dari bencana Sumatera ini. Dan ini sudah dikasih tahunya pasti kepada Prabowo. Purbaya selalu mengatakan setiap langkah dia itu sudah dikasih tahunya kepada Purbaya bahwa dia akan menghantam perusahaan-perusahaan ekspor yang under invoice itu. Siapa-siapa itu yang ekspor? Kawan-kawan tahu yang diekspor itu batu bara, sawit, minyak sawit, nikel,
timah, semuanya itu ada kasus under invoice itu yang berkaitan dengan pajak, yang berkaitan dengan Purbaya, yang terkait juga yang dikatakan oleh Purbaya ada backing-backingnya. Menurut saya backing-backing itu adalah uang, dan kemudian orang-orang yang menyampaikan kepada Prabowo masalah-masalahnya itu tidak clear. Sudah dipoles informasi kepada Prabowo bahwa tidak ada masalah di perpajakan ini, hanya masalah kecil-kecil, sama dengan BNPB mengatakan kemarin bencana Sumatera itu cuma di media sosial aja yang wah-wahnya begitu. Begitu juga masalah perpajakan ini sampai kepada Prabowo, mungkin sampai kepada Jokowi kemarin-kemarin itu tidak sampai. Permasalahannya besar di situ. Sekaranglah masanya Prabowo Purbaya membongkar dengan jurus mau dia. Dia tidak mau gembor-gembor masalah bencana Sumatera segala macam, tidak mau dia menyalahkan Prabowo, tidak. Tapi dia bongkar penyebab ini. Penyebabnya itu informasi kepada Prabowo tidak clear semuanya, termasuk masalah bank sentral, termasuk masalah perpajakan, termasuk biaya cukai, termasuk sawit yang dikatakan oleh Prabowo. Rupanya ini permasalahan, termasuk awal-awal Purbaya diangkat menjadi Menteri Keuangan. Prabowo kan terperangah. Prabowo mengatakan ada dalang dari luar negeri, masalah kerusuhan segala macamnya, ada dari pihak Anies lah, anak Abah atau Ganjar, PDIP segala macam, arahnya ke situ. Sama dengan kata Jokowi, ada agenda besar, ada orang besar di balik masalah ijazah palsunya. Prabowo pun tergiring seperti itu. Kenapa? Siapa yang mengatakan informasi itu kepada Prabowo? Siapa yang menyampaikan data itu kepada Prabowo? Begitu Purbaya datang, terkejut Prabowo. Masalah demo kemarin itu, Pak, ini adalah masalah ekonomi. Keringnya uang di sistem. Gara-gara ini diserap oleh Bank Indonesia, gara-gara ini. Bukan gara-gara adanya dalang, adanya ini dari luar negeri. Tidak. Masalahnya rakyat lapar, dompet di masyarakat itu tidak terisi. Itu dikatakan sendiri oleh Purbaya, kan? Jadi jelas, kalau ini Purbaya ini mainnya kayaknya pelan, kawan-kawan. Pelan, dan kita bisa berharap ini. Sangat berharap dengan hal ini. Sekarang makanya Purbaya ini tidak tanggung-tanggung, sudah mengamuk kiri kanan segala macamnya. Dia karena ada yang beban berat dia sekarang, MBG. Lebih besar dari IKN. Dan itu tiap hari dia. Apa nggak pusing dia? Kalau nggak di stopnya ini, nggak dibongkarnya ini akan tambah parah. Makanya saya yakin juga kemarin itu pembahasan undang-undang perampasan aset itu sedang dilaksanakan sekarang ini atas dorongan dari Purbaya. Saya punya keyakinan seperti itu. Kenapa? Kalau analisa saya, kalau ini tidak diundangkan, Pak, korupsi merajalela, kemudian kebocoran-kebocoran ini saya usahakan menyumbatnya. Ada masalah-masalah lagi dengan Bank Sentral, dengan fiskal. Nggak saya usahakan, nggak saya gulung ini masalah korupsi di Indonesia ini. Tuh mereka masuk, kemudian mereka berbuat lagi, kemudian uang tak bisa disita. Ini kebocoran-kebocoran ini menyebabkan nanti MBG, Koperasi Merah Putih, segala macamnya itu tidak terlaksana dengan baik, dan dijadikan juga panjakan oleh anggota-anggota Bapak, kan MBG itu dapurnya siapa yang punya apa. Nah, kalau Bapak membiarkan hal itu, kemudian tidak membuat undang-undang perampasan aset ini, koruptor-koruptor ini tak akan takut, Pak, percayalah sama saya. Dan kalau itu terjadi, Pak, saya minta maaf, barangkali saja sudah sampai ke situ ucapan Purbaya. Saya usahakan memang, tapi kalau ini tidak diundangkan, niscaya Bapak mungkin akan jatuh, kan? Purbaya mengatakan begitu juga pada waktu dia mulai diangkat kemarin. Sekarang saya sudah 4 bulan nih, Pak, menjadi Menteri Keuangan. Kemarin saya katakan, kalau dibiarkan Sri Mulyani bercokol di pemerintahan Bapak, kan 2026 Februari ini Bapak jatuh ini. Nah, sekarang bisa jadi Purbaya ngancam lagi, kalau undang-undang perampasan aset, kemudian perpajakan, dan masalah yang banjingan-banjingan kemarin itu, yang oligarki-oligarki yang bercokol di hutan Sumatera itu, yang perusahaan induknya di luar negeri, kita menguntungkan perusahaan luar negeri itu, Pak. Kalau Bapak biarkan itu terus, niscaya Bapak mungkin jatuh 2027, atau nggak sampai 2027, mungkin. Itu menurut keyakinan saya lagi, kawan-kawan. Karena melihat langkah-langkah Purbaya sekarang ini, nggak tanggung-tanggung, kan? Bahkan orang yang kemarin memberikan data yang salah kepada Prabowo, dihajarnya. Kenapa? Saya yakin backingan dari semua itu adalah uang. Siram semua, seluruhnya, sejagat raya ini, kecuali Purbaya mungkin yang nggak disiram. Orang-orang di sekeliling Purbaya itu kena siram itu. Wah. Tapi kalau dengan cara begini, kalau kita amati begini, kawan-kawan, saya yakin ini 2026 ini membaik sama kita ini. Yang tidak membaik adalah kepada banjingan-banjingan tolol ini. Yang sekarang lagi menarasikan bahwa Purbaya akan mampu, dolar turun, macam-macam. Itu mereka itu jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Mereka itu dibayar itu. Bisa jadi. Saya tidak tahu kan. Itu bukan jangan-jangan. Ini saya tidak menuduh. Nanti kena pasal lagi kita kan. Terima kasih. Itu dulu pencerahan kita, kawan-kawannya. Jangan ragu. Kayaknya nih Purbaya ini sudah bisa men-setel semuanya. Dan jangan ragu juga mendukung Prabowo. Walaupun Anda pendukung Anies, walaupun pendukung Ganjar. Nanti 2029, kalau saya ada 2029, lain lagi pikiran kita. Kan berubah-ubah manusia ini. Jangan juga ragu. Hanya gara-gara. Jangan dengarkan para kacung-kacung dari banjingan-banjingan perusak negara itu yang mengatakan, oh pendukung Anies, pendukung Ganjar. Oh, nggak usah lah. Nggak ada cerita itu. Itulah orang-orang perusak data kepada Prabowo itu. Oke, kawan-kawan, terima kasih.